Contohnya ya kita tahu lah, kita mau nge-hack something, kita mau nge-hack ini, mau nge-hack itu, mau nge-hack ini gitu. Terus kemudian kita coba run through sama aplikasinya. Dari aplikasinya aja kita bisa tahu. Misalnya, oh ini pakainya ini, oh ini pakainya ini gitu. Kalau kita nggak berpikir secara database, dalam artian, oh ini si user begini, dia disimpan di database. Ini kalau kita tahu seperti itu kita udah menyamai developernya sendiri sih. Dan ya overall akan mempermudah pekerjaan dalam nge-hack sih jatuhnya kayak gitu. Nah yang terakhir adalah problem solver. Ini yang tadi yang dipunyain sama skilled hacker ya. Mereka itu benar-benar tahu dan motivasinya tahu gitu. Dalam artian kenapa ngambil jalur kiri, kanan, atas, bawah gitu. Itu mereka benar-benar tahu karena mereka tahu problemnya di mana dan cara cepatnya seperti apa kayak gitu. Oke lanjut. Nah ini tips menjadi hacker profesional. Pertama, itu mengumpulkan informasi. Kedua, merakit informasi menjadi acuan serangan. Ketiga, analisa dampak serangannya. Keempat, analisa jalur serangannya. Kelima, backdoor itu penting. Keenam, kategorikan serangan yang berhasil dilakukan untuk evaluasi kita ke depannya. Nah, yang terakhir adalah gunakan kembali serangan itu untuk target selanjutnya. Oke, so ini ada example dari salah satu tim magang saya, Sugiarta dan Brian. So, is your phone watching you gitu. Kenapa saya ambil sampel ini? Karena memang ini yang benar-benar mungkin selama ini teman-teman yang biasa carding, yang biasa ini semua segala macam nggak nyadar bahwa sebenarnya banyak banget aplikasi yang diinstal di aplikasi kita sendiri itu, di handphone kita sendiri itu sebenarnya spying apa yang kita lakuin gitu. Itu apa nggak lebih memalukan dibandingin carding gitu? Kenapa kita bisa melakukan hacking tapi handphone kita sendiri ngelapor kita mau kemana, kita ngapain, kita ini semua segala macam, mic kita disadap semua segala macam gitu. Kenapa kayak gitu? Oke, ini berhubungan sama yang sebelahnya, which is mengumpulkan informasi. So saat kita beradaptasi menjadi suatu sistem gitu ya, dan sistem ini yang memang benar-benar mentargetkan serangan gitu ya. Hal-hal yang di kiri itu yang 2, 4, 6, yang 7 hal ini benar-benar penting. Contohnya ada aplikasi yang kita mau bikin lah aplikasi gitu ya, tujuannya adalah simple lah, gue pengen tahu sini, gue pengen tahu sini, gue pengen tahu sini, sampai akhirnya ya udah gue pengen tahu deh seluruh Indonesia lagi ngapain sih gitu kan, gue pengen tahu deh seluruh yang pakai aplikasi ini ngapain sih gitu. Ya pertama kita akan mengumpulkan informasi, kedua adalah merakit informasi. Oh jadi orang sukanya ini, oh jadi orang sukanya ini, menjadi acuan serangan. Ya udah, berarti udah ada acuan serangan. Yang ketiga, sebelum kita nyerang, kita analisa dulu dampak serangannya seperti apa. So, kalau misalnya orang pakai aplikasi kita, kalau misalnya orang orang mau install aplikasi kita, dampaknya apa ya buat orang itu, gitu. Terus kemudian yang keempat adalah setelah sudah kelar nih ya analisa dampak serangannya ya, kita analisa lagi jalur serangan seperti apa. Dari mana sih orang mau nginstal APK kita, nginstal aplikasi kita, ya kita nyerang dia tuh dari mana sih dia mau melakukan itu gitu untuk dirinya sendiri gitu. Nah yang kelima, itu backdoor itu penting. Kenapa dibilang backdoor itu penting? Karena backdoor adalah benar-benar kunci analisa selanjutnya. Mau di pentest, mau di ya serangan dari luar gitu ya, maksud dalam arti ke Indonesia, terus kemudian ada black hat semua segala macam. Itu mereka akan memikirkan backdoor. Karena bukan berarti mereka akan balik lagi ke situ, enggak gitu. Tapi sejauh mana bisa diinstal backdoor? Dan sejauh mana backdoor ini permanen di situ. Karena kalau sudah benar-benar ketanam backdoor, apalagi sampai rootkit, ya sudah. Berarti yang di atas sampai ke bawah udah nggak perlu lagi. Jadi emang benar-benar ya sudah, gitu backdoor-nya sudah fatal, bahkan sudah sampai rootkit. Ya udah, berarti ini benar-benar berhasil pentestnya, ini berhasil red team-nya, ini berhasil ininya, ini itunya, dan skill kita udah cukup mumpuni gitu. Nah, kalau misalnya backdoor ternyata jadi evaluasi, kita kategorikan lagi serangan yang berhasil itu apa sih gitu. Yang udah dilakukan apa sih gitu, terus kemudian kategorinya apa sih, misalnya catastrophic kah, ekstrim kah, terus kemudian high kah, medium kah, low kah gitu. Kalau low itu seperti apakah, terus kemudian medium seperti apakah, high, terus kemudian ekstrim udah pasti parah gitu kan. Nah setelah kita udah kategorikan, kita rapihin analisanya semua segala macam dari file dari analisa yang di atas, kita gunakan lagi kembali serangan yang udah dilakukan untuk target selanjutnya, atau untuk company itu, atau untuk ya orang dengan tujuan kita. Karena memang ya tadi seperti Pak Andri bilang,
di dunia cyber security ini kalau satu udah jadi consultant itu udah nggak pilih-pilih target gitu ya. Kalau red team ya yang diserang kadang-kadang memang customer service-nya gitu. Yang diserang bahkan mesinnya, bahkan kita harus benar-benar masuk ke dalam satu kantor ya seperti karyawan aslinya. Bahkan saya pernah waktu itu red team, ya saya print name tag sendiri gitu. Terus kemudian saya masuk ke dalam store, saya bilang, Mbak, ya ini saya dari pusat nih, lagi mau ngecek, katanya di sini ada error gitu. Dan kebetulan memang lagi ada error. Ya Mas, ini itu komputer lagi error tuh, ya udah, saya masuk ke situ, saya tanam backdoor kayak gitu. So, ya, gunakan kembali serangan itu lebih ke arah benar-benar chaining ya. Kalau nanti kita pentest, kita ya lagi engage sama klien kayak gitu. Jadi apa yang kita bisa serang, kita wajib juga jelaskan kepada klien dan dampaknya seperti apa gitu. Tapi cara berpikir hacking sendiri itu mostly seperti ini. Cara berpikir pentester, cara berpikir hacker profesional itu mostly seperti ini gitu. Oke, nah berkarir di dunia cybersecurity, the bank. Oke, di kiri adalah ya apa ya bisa dibilang ya feng shui-nya ini ya, feng shui-nya warna ya gitu. Ada purple, fire, pink, wood, earth, metal, terus kemudian blue, water, sama grey gitu. Nah ini overall sebenarnya sudah cukup mewakilkan sih dari banyak banget warna yang ada di cybersecurity gitu ya. Oke, pertama adalah bad career. Bad career kalau kita lihat, ya pertama rata-rata sih memang yang berkarir di dunia security dimulai dari pink, alias dari relationship gitu. Terus kemudian dia akan ya membesarkan family atau keluarga, terus kemudian atau membesarkan komunitas semua segala macam. Terus kemudian akhirnya dia gray, dalam artian dia helpful, dia bantu kliennya, dia bantu company-nya semua segala macam, sampai akhirnya dia dapat reputation atau bisa jadi head atau jadi something. Nah ini biasanya karir untuk end user. Nah, good career atau yang biasa di consultant gitu ya, itu kebanyakan dimulai dari wisdom, skills, and knowledge gitu. Emang orang ini tahu terkait apa itu cyber security, terus kemudian mungkin dari kecil ya, atau mungkin dari masa mudanya, terus kemudian dia mulai itu ke merah alias fire, dia mulai ya kayak misalnya kayak semacam melakukan hal-hal betting semua segala macam, sampai akhirnya dia punya klub, punya komunitas, punya kelompok semua segala macam, sampai akhirnya dia juga kepikiran untuk career life path semua segala macam, dan ya dia akan masuk ke black, terus habis itu dia akan balik ke white. Dalam artian dia tetap punya skill yang sebelumnya, dia juga punya reputasi, terus kemudian juga ya dia punya life path yang bagus dari karirnya, dari knowledge-nya tersebut, terus kemudian akhirnya dia jadi kreatif. So makanya konsultan rata-rata path-nya seperti itu. Nah, terus kemudian ada yang ketiga nih, itu abundance. Dalam artian ini benar-benar karir top gitu. Yang setahu saya terakhir di Twitter yang saya baca, ada satu orang yang tinggal di Iceland sekarang dan dia punya gaji sekitar $100,000 per minggu. Tapi memang sengaja diasingkan karena memang dia tuh benar-benar jago banget gitu. Dia dipegang sama Microsoft untuk ngecek setiap patch yang Microsoft rilis gitu. Terus kemudian dia coba hack, dan dia kalau misalnya patch-nya ini nggak berhasil ya, Microsoft akan patch duluan sebelum akhirnya jadi mungkin zero day gitu ya. Nah ini kebanyakan orang yang seperti, mungkin ada juga ya kali ya teman-teman yang mikir, ih dia jago banget sih gitu, tapi kok dia nggak kerja gitu. Ih dia jago banget sih, dia ngapain sih gitu, dia halal apa enggak sih gitu kan maksudnya. Nah ini kebanyakan orang-orang yang black, dia punya life path duluan gitu. Dia memang udahlah gue suka banget sama komputer kayak gitu. Nah terus kemudian dia mulai lagi, jadi dia kreatif orangnya gitu. Kreatif, benar-benar kreatif, benar-benar tahu apa yang mesti dilakukan. Itu salah satu skill standar dari skill taker yang tadi. Terus kemudian akhirnya dia mulai tuh dengan pointy objects alias fire. Nah abis itu dia punya knowledge. Nah ini biasanya karir untuk profesional dan expert di luar sana kayak gitu. Ya sudah seperti itu. Silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya. Oke, terima kasih Mas Ray. Buat teman-teman semua, gimana nih? Udah pada nyiapin pertanyaan kayaknya? Boleh yang mau bertanya langsung kepada Mas Andri atau Mas Ray, bisa raise hand. Atau kalau yang malu-malu bisa nih buat nanya di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama. Mungkin dari Mas Safrianto. Safrianto. Oke, Mas Safrianto boleh open mic.
Pertanyaannya ditunjukkan untuk siapa? Untuk keduanya aja boleh, Bu. Kak. Oke, oke. Untuk keduanya katanya. Silakan Mas Safrianto boleh diajukan pertanyaannya. Oke, selamat malam Bapak. Yang saya mau tanyakan, saya ini kan pemula nih, belum mengerti tentang hacking gitu kan. Untuk menjadi seorang hacker itu dimulai dari pentester atau apa dulu ya? Terus harus wajib menguasai programming gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin Mure bisa jawab, Re. Tadi kita udah sempat bahas juga sih. Ya, oke. So, apa wajib? Wajib sih Mas sebenarnya. Karena gimana ya? Pertama, hacking tuh ya overall apa sih gitu. Pasti akan nggak jauh dari ngehack aplikasi lah ya gitu. So, gimana kita bisa gitu ya dalam artian melakukan sesuatu tanpa tahu apa yang dilakukan sama orang lain. Atau tanpa tahu apa yang kita lakuin gitu ya. Misalnya kamu nggak cocoknya kamu nggak cocok jadi hacker, cocoknya di air gitu. Nah, berarti kan kita tahu tuh apa yang dilakukan di air gitu kan. Banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak itu gitu ya. Kita tahu gitu. Nah, makanya saat kita mau coba ya jadi hacker, jadi pentester, jadi something gitu di aplikasi ya kita harus bisa bikin aplikasi dulu lah gitu. Karena pemikiran mereka akan sama nantinya gitu. Sama apa yang kita pikirin kayak gitu. Belajar bikin login page ya kita tahu nih akhirnya login page itu seperti apa, logik login page itu seperti apa. Makanya biasanya kalau yang udah tahu coding dengan yang belum tahu coding saat hacking itu biasanya yang nggak tahu coding itu akan lebih lama untuk melakukan hacking. Tapi kalau udah tahu coding, logiknya akan jauh lebih cepat gitu. Oh, ini begini ternyata. Oh, ini begini. Saya pernah ada salah satu temen yang jago banget di Java gitu. Terus kemudian dia meniti karir di cybersecurity gitu. Pada saat melakukan pentest di Java gitu, itu lucu banget. Mungkin jauh lebih cepat engagementnya karena memang dia sudah tahu dia pakai ini nih di sini pasti diketik dikit. Oh ya tuh lihat kan masuk admin gitu Mas. Kalau misalnya gini Pak, misalnya nih kan hacker ini harus menguasai Java atau bahasa pemrogramming apa yang harus sebaiknya untuk pemula pelajari ini gitu. Ya, tadi sebenarnya saya sudah kasih tahu sih Mas. Mostly sebenarnya saya rekomendasinya adalah Python dan Go gitu. sih sebenarnya gitu. Python itu mandatory kalau menurut saya zaman sekarang ya gitu. Ya, makasih Pak. Siap. Oke, terima kasih Mas Rey atas jawabannya. Mas Syafrianto gimana nih? Udah puas ya tentang jawabannya? Sudah puas, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya boleh nih dilanjutkan dari pertanyaannya Mas Raihan. Silakan Mas Raihan. Mau nanya. Malam Mas. Ya, putus ya. Sayang hadiahnya. Gagal nih dapat hadiah. Gagal. Aduh. Ya. Supaya kita lancar kita. Oh ya, udah. Ayo, silakan Mas. Mau nanya supaya kita jago dalam coding itu gimana? Jadi skill coding kita itu lancar. Jadi bisa buat aplikasi atau website kayak gitu. Karena saya belajar coding Python masih dasar. Kurang lancar lah. Kayak gitu. Jadi yang saya tanyakan supaya gimana agar kita lancar dalam melakukan programan atau coding. Oke. Terima kasih. Gimana Pak? Gue lagi Pak. Ya, silakan Re. Oke, so ini lumayan menarik ya karena saya juga baru belajar coding nih tahun 2020 serius. Ya, tapi saran saya adalah bawa setiap apapun yang kita coding itu ke kehidupan kita sih gitu. So ya mungkin Masnya lebih suka gitu ya tutup pintu pakai coding gitu. Misalnya beli relay, beli sensor gitu, paksa aja beli relay sama sensor Tokopedia, Arduino or something gitu. Ya udah mungkin ditargetin kayak di film Spider-Man nutup pintu pakai coding coba gimana. Coba aja dipaksa gitu. Terus misalnya mau ngecek jaringan gitu ya, kan udah ada ping gitu ya.
ya bikin aja sendiri gitu di Python kayak gitu. Coba dibawa sih gitu. Jadi kayak ya masih tahu lah kalau kita mau mencintai seseorang kan pasti ada di semua aspek kehidupan gitu. Sama juga kayak misalnya di programming gitu sih. Jadi coba bawa language tersebut atau programming language itu terus hampir di setiap kehidupannya masih sendiri gitu. Mulai belajar mencintai coding itu sendiri ya. Ya, Mbak. Layaknya mencintai pada umumnya. Iya, Jadi betul. malah jangan sebel nih buat temen-temen yang udah nemu error terus malah menyerah gitu aja gitu. Jangan ya Mas Rey ya kayaknya ya. Jadi malah harus Betul. semakin Iya, penasaran. siap. Ya, ini saya juga lagi pengen belajar drone gitu. Nah, ini saya beli 3D print di belakang, terus kemudian ya saya coba lagi belajar coding untuk drone sih, tapi yang berbau cyber security gitu. Kayak gitu. Jadi ya coba bawa lebih dekat sih gitu. Karena kadang hal nggak penting gitu ya. Misalnya kalau nanti saya belajar coding yang simple seperti itu, jalanin dinamonya drone aja mungkin saya sudah seneng gitu. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Mas Rey atas jawabannya. Untuk Mas Raihan, jangan pantang menyerah ya kalau menemukan kesulitan. Teruslah berusaha sampai mencintai coding itu sendiri. Cie. Yeah. Oke, selanjutnya nih Mas Maranata. Silakan Mas Maranata. Terima kasih Bu. Suaranya Waktunya. agak kecil nih, apa di saya aja yang kecil? Siap. Tes. Halo. Jelas Bu. Jelas. Oke, jelas. Pertanyaan saya begini. Saya belum mengerti sama sekali tentang hacking seperti ini. Cuma selama ini ada isu-isu kayak kabar-kabar dari hacking. Bisalah hack ini, hack HP, hack dari HP, hack dari yang bukan komputer atau bukan laptop gitu. Itu memang bisa begitu, Pak. Gitu. Itu pertanyaan saya dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Bisa. Mau jawab, Rey? Silakan, ya, Rey, jawab. jadi gini sih, Mas. Kalau saya mau cerita ya, Mas. Dulu mungkin tahu namanya Kevin Mitnick ya. Itu hacker yang famous karena ya dia melakukan something lah gitu ya. Itu dulu di penjara gitu ya, di penjara. Penjara Amerika tuh rata-rata zaman dulu tuh punya TV gitu. Nah, sampai sipirnya aja bilang jangan kasih dia remote karena dari remote aja itu bisa ngebuka sel, bisa ngehack ini, bisa ngehack itu, bisa ngehack ini gitu. Nah, sebenarnya sama aja sih jawaban terkait ya lu bisa lihat genderuwo nggak gitu, lu bisa lihat ini nggak gitu. Nah, untuk ngelihat sesuatu yang goib atau ngelakukan sesuatu yang goib pasti ada caranya kan gitu. Nah, sekarang asumsi kita, mana mungkin sih gitu nge-hack sel pakai remote gitu. Bisa aja kalau kita ambil pairnya dari baterai terus kemudian kita jadiin lockpicking gitu. Nah, itu juga seperti itu. Emang ada yang nge-hack tanpa komputer, tanpa ini? Ya ada sih gitu. Namanya ngedukun tapi gitu. Dalam artian kita tanya orang pinter, terus kemudian ya, Mbah, mohon maaf nih gitu. Dia sukanya apa ya gitu kan. Nah, baru itu termasuk nge-hack gitu. Sebenarnya nge-hack itu nggak mostly dari komputer sih gitu. Hacking sendiri di beberapa negara itu udah nggak diartikan sebagai hacker gitu ya. Kebanyakan mereka akan kayak misalnya hackathon, semua segala macam. Mereka coding, terus kemudian mereka coba implementasi algoritma baru dari suatu masalah gitu. Nah, itu hacking gitu. So, makanya kalau dibilang hacking itu nggak mesti di komputer, benar gitu. Kita hacking lingkungan pun bisa gitu. Misalnya lingkungan dari yang tadinya tandus, terus kemudian jadi green environment-nya gitu. Nah, itu termasuk hacking gitu. Tapi kalau bisa nggak sih hacker melakukan hacking tanpa komputer gitu, atau tanpa handphone, tanpa ini semua segala macam? Impossible, Mas. Nggak bisa gitu. Adapun yang bisa dia lakukan, dia akan build something, dia build hardware, dia build sesuatu yang bentuknya kecil gitu ya. Terus kemudian ini akan dimasukkan ke jaringan target, red teaming gitu. Nah, si alat kecil ini yang melakukan hacking kayak gitu. Nah, alat ini atau bot ini atau program ini yang akan melakukan hacking secara otomatis, dan program ini memang sudah diprogram untuk lapor ke dia gitu. So makanya kadang-kadang kita bisa ngeliat magic kan dari seseorang, dalam artian kalau bisa tahu sih gini. Nah, padahal sebenarnya dia sudah punya backdoor atau dia sudah tanam programnya di tempat yang dituju gitu. Gitu sih, Mas.
Sudah terjawab, Mas Maranatha? Apa masih ada yang Udah. kurang nih dari jawabannya Mas Ray? Dari pertanyaan saya tadi udah terjawab, Bu. Cuma ada lagi pertanyaan satu lagi, Bu. Oke, nambah nih, nambah. Iya. Enak banget ya Mas. Berarti puas tadi jawabannya, jadi dia nambah nih. Puas. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya mau belajar programming atau hacking atau iyalah programming atau hacking itu ada minimal standar perangkatnya, Bu, Oke. yang digunakan. Oke, pertama kalau mau programming nggak usah kenceng-kenceng sih Mas sebenarnya. Programming itu cuma butuh PC. Ya mungkin kalau sekarang udah nggak ada Pentium 4 ya. Mungkin lebih ke arah i3 lah ya. i3 terus kemudian standar basic Linux atau Unix gitu. Paksa install untuk Ubuntu atau ya kali Linux lah ya, tapi terlalu forbidden dia bilang. Install Ubuntu terus kemudian ya mulai coba coding dari di situ gitu, mulai dari rubah-rubah tampilan kayak gitu. Jadi nggak ada standar tertentu sih kayak gitu. Oke, itu kan berarti bisa banget nih buat siapapun yang mau coba belajar. Nggak terbatas ya artinya ya. Iya, dulu saya sampai jual handphone soalnya beli komputer. Sampai Ini jual masih tertarik. Oke, memang semua itu butuh perjuangan ya sampai menjadi pro Sampai seperti sekarang ya. Sampai merdeka. Sampai merdeka. Oke, gimana nih Mas Rehan ya tadi ya? Maranatha. Mas Maranatha ya, gimana? Sudah terjawab kah? Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu, waktunya. Oke, terima kasih Mas Maranatha. Selanjutnya nih yang udah angkat tangan, Mas Eskel. Gimana nih Mas Eskel? Iya. Halo Kak, Halo. Ya, saya kan suka belajar tentang program, ya kan? Ya, saya menanya dong, hubungan kripto dan big data itu dalam dunia peretasan itu apa sih Kak? Oke. So, hubungan kripto dengan big data. Yang menarik sekarang ada namanya Pasgan. Pasgan itu bukan bahasa Kaskus ya. Pasgan itu dia itu bisa nge-crack password dari RockU gitu. Cuma dijadiin machine learning alias big data. So si Pasgan ini capable untuk ngebikin kayak semacam peretasan password gitu ya. Tapi cuma dari RockU. Mungkin yang dibayang sekarang RockU itu ya pakai Hashcat terus kemudian di brute force kayak gitu ya. Tapi Pasgan enggak. Pasgan itu akan bikin library khusus words, khusus kata gitu ya, dari apapun yang kita masukkan. Tapi ada AI dan machine learning-nya di situ, dan ada big data-nya di situ. So, imagine misalnya tulisan kita pas itu misalnya Indonesia Raya gitu, kecil semua gitu. Begitu kita masukin ke Pasgan yang sudah ada RockU-nya gitu ya, sudah di machine learning RockU-nya gitu, Indonesia Raya ini akan bikin varian tersendiri gitu. Misalnya apakah Indonesia Raya ini ditambahin dari salah satu RockU, karena ada probability. Yang kita tahu machine learning kan kasih probability ya gitu. Dalam artian ya probability seperti apa sih? Indonesia itu berapa sih kata-katanya di dalam RockU? Nah, Pasgan itu akan learning gitu. Terus kemudian Raya itu ada berapa sih di RockU? Nah, begitu di merge gitu Indonesia Raya, itu possibility-nya berapa sih? Nah, dia akan kasih tahu Indonesia Raya ini possibility-nya itu dari RockU itu katanya seperti ini gitu. Misalnya Indonesianya kebanyakan karena di RockU ada kecil gede. Coba deh sama Pasgan dibilang, coba deh masukin Indonesia Rayanya I-nya kecil, N-nya besar gitu, R-nya besar karena kebanyakan dari machine learning di Pasgan kita itu seperti itu orang nulisnya gitu. Dan itu lumayan berhasil. Kemarin dari benchmark-nya sendiri 40% itu password baru gitu ya. Jadi dia generate password baru dari RockU itu berhasil di-crack sama dia, dan itu benar-benar terbukti begitu dicoba di testbed gitu, itu benar-benar masuk gitu. Padahal itu benar-benar kata-kata baru dari si RockU-nya sendiri gitu. Itu sih. Aku ada pertanyaan, tapi jauh dari presentasi Kakak. Boleh nggak aku tanyakan? Boleh, silakan. Soalnya gini, kemarin aku kan bertanya tentang itu kan kayak seperti OS sama Linux dan Microsoft kan, ya kan. Tapi temanku mengarahkan saya ke
DOS 6.22. Maksudnya apa itu? DOS. Oke, DOS ya. Nggak Ya. tahu sih sebenarnya, cuman emang ada yang beberapa yang unik sih di Indonesia. Setahu saya ada beberapa orang yang benar-benar masih belajarin DOS karena mereka mau coba untuk bikin virus, tapi untuk bias gitu. Karena DOS sendiri harus belajar dari DOS sih pertama. Ya. Karena memang ya Windows tahu sendiri lah, Windows dimulai itu dari DOS, dan mulai dari kernelnya sendiri itu dari DOS dulu. Dalam artian ya ada beberapa orang yang beranggapan kalau kita bisa belajar DOS dan capable di situ, kita bisa bikin rootkit untuk Windows gitu. Tapi dia akan start dari BIOS yang pasti. Gitu. Ya, soalnya itu yang kemarin saran dari temanku. Ya mas, itu gelap banget mas, jangan mas. Nggak ada temennya soalnya. Nggak ada temennya. Mending hacking web. Kurang paham aku maksudnya gelapnya itu gimana? Ya nggak banyak orang yang ngoprek kayak gituan gitu, dan di GitHub sendiri, aduh sedikit banget yang sharing terkait gimana sih startup Windows, DOS-nya Windows seperti apa sih gitu. Berarti sedikit ilmu yang diberikannya? Sedikit literaturnya mungkin ya. Oke. Soalnya itu kemarin tantangan yang diberikan temanku. Oh tantangan ya? Iya. Saya boleh ikutan nggak? Kan beda ya, ente kan lebih pro. Enggak lah, maksudnya ikut rusuin. Oke. Thank you. Ya. Oke, terjawab ya Mas Eskel ya. Baik, selanjutnya dari Mas Edward, mungkin bisa mengajukan pertanyaan. Oke, baik Bu, terima kasih waktunya. Selamat malam Pak. Malam. Baik, pertanyaan saya itu kan itu tadi Bapak ada katakan bahwa seakan-akan kita itu mengunduh aplikasi padahal udah ada instruksi dari aplikasi tersebut kayak merekam aktivitas kita gitu, record sound. Terus ya kan kita itu kan walaupun di bagian hacker gitu nggak hanya melakukan serangan gitu. Nah, cara kita mengetahui bahwa sistem kita atau device kita itu kayak diserang gitu bagaimana, Pak? Masnya penting banget kayaknya nih diserang. Jadi ya, gitu, Pak. Kita harus tahu itu, Pak, supaya betul banget. Itu privacy banget sih, Mas. Itu bisa cek di permission di Android itu sih. Jadi setiap aplikasi kan punya permission masing-masing tuh. Nah, nanti itu kita bisa lihat, kita kasih izin dia tuh kemana gitu. Mungkin Masnya bisa belajar dengan menginstal pinjol, tapi jangan apply ya gitu. Saya nggak ngajarin apply dengan pinjol gitu. Terus kemudian di pinjol itu pasti pada saat apply dia akan minta permission macam-macam ya, mulai dari ya make, terus kemudian minta storage, minta ke galeri, karena ya itu yang mereka butuhin gitu. Begitu ada akses ke galeri ya, nanti foto-foto Mas disebar gitu kan. Maksudnya ya mungkin dengan ya kayak gitulah maksudnya. Terus kemudian kontak, kalau ada aplikasi semua data kontaknya ke sana gitu. Jadi aplikasi yang meminta permission terkait hal-hal seperti mikrofon, galeri, semua segala macam, itu udah pasti punya satu tujuan gitu. Dikirim ke sana filenya kayak gitu. Itu secara simpel ya, tapi kalau secara ribetnya emang kita harus bongkar, dia punya akses komunikasi sama server, kayak gitu sih yang pasti. Kayak gitu. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas. Terjawab ya, Mas Edward. Ya Bu, terima kasih. Oke. Tadi kan kita sudah udah bacain nih pertanyaan dari teman-teman yang raise hand. Sekarang kayaknya kita beralih ke yang di kolom chat ya. Dari Mas Felix nih. Ini kayaknya adil nih pertanyaannya nih. Untuk Mas Andri ada, untuk Mas Murai ada nih. Untuk Mas Andri, pertama, fenomena kebanyakan di Indonesia lebih senang mempelajari menjadi hacker atau ofensif, sehingga menjadi lemah di sisi defensif atau cyber security-nya. Nah, pertanyaan untuk Pak, ini apa ya pertanyaannya ya? Tadi, langsung ke pertanyaan untuk Pak Murai katanya, apakah ada sertifikasi untuk hacker
atau cyber security yang paling banyak dicari perusahaan? Lalu Oke. pattern awal untuk belajar jadi cyber security bagaimana ya, Kak? Dan yang terakhir, kalau baru belajar tentang cyber security di kuliah, apakah sempat atau sudah telat untuk bisa mendalami dan mencapai karir yang bagus? Oke. Ini kayaknya pertanyaan pertama untuk Pak Andri harus dilengkapi ya. Nih dia masih untuk Mas Felix, untuk pertanyaan yang diajukan kepada Mas Andri mungkin bisa lebih dilengkapi lagi. Nah, untuk Mas Murai, ya. Nah, Oke, koneksi saya yang kurang bagus nih ya kayaknya ya. Enggak, Mbak. Boleh deh dijawab dulu buat Mas Murai. Banget nih, oke. So, ya, apakah ada sertifikasi? So, ya, sertifikasi jelas sertifikasi sendiri atau ya mewakili perusahaan gitu ya, itu banyak banget butuh sertifikasi ya. Pertama, sertifikasi yang kita butuhin tuh OSCP sebenarnya. Terus kedua, kita akan crash gitu. Cuman itu sertifikasi itu nggak wajib gitu untuk teman-teman itu ambil dulu sebelum apply ke IT sekasi yang nggak wajib gitu. Yang penting adalah kita bisa tahu Masnya ini benar-benar punya skill untuk hacking gitu ya. Salah satunya contohnya kita kan kerjasama nih dengan sekolah hacker ini gitu. So ya pasti kita yakin bahwa sebenarnya bisa dan ya udah bisa kerja di perusahaan kita gitu. Mungkin kalau di perusahaan lain beda orang kali ya Mas gitu. Tapi ya pada intinya seperti itu sih. Sertifikasi itu kalau buat kita sendiri nggak terlalu penting untuk diambil. Kita nggak menilai seseorang itu dari sertifikasi. Tapi begitu sudah masuk kita akan sertifikasiin sih yang pasti gitu. Dan ya itu. Terus yang kedua adalah pattern awal untuk belajar jadi cybersecurity bagaimana ya Kak. Tadi sih di slide sudah ada ya. Di slide sendiri ya udah lumayan cukup menjelaskan gitu dari skill-nya semua segala macam. But kalau untuk dari habit kali mungkin ya habitnya ya. Habitnya sendiri sih ya kalau bahasa kerennya adalah ya mulai dari kepo sih gitu. Mulai dari kepo. Gitu pattern awal banget itu. Cuman ya keponya udah nggak ke orang lagi gitu. Keponya benar-benar udah ke how to works gitu. Kenapa sih aplikasi ini bisa bekerja gitu? Kenapa sih gitu nggak penasaran? Kenapa peduli itu misalnya gitu ya bekerjanya ngambil lokasi semua segala macam gitu. Patternnya seperti apa sih? Terus atau kenapa sih Facebook itu harus ngambil data kita? Dimulai dari kepo seperti itu. Atau yang ketiga, kalau baru belajar tentang cyber security di kuliah, apakah sempat atau sudah telat untuk bisa mendalami dan mencapai karir yang bagus? Oke, ini nasihat dari saya nih. Kalau masih SD, SMP, SMA, main aja dulu gitu. Main aja, puas-puasin gitu. Ya mungkin ngeband semua segala macam. Nah di kuliah itu baru ditajemin gitu. Karena saya juga cyber security justru dari SMP gitu. Jadi justru maksudnya kuliah itu baru ditajeminnya di situ gitu. Tapi ya coba untuk jauh-jauh lebih dalam lagi itu ya pas lagi di kuliahan itu ya mulai dari kampus sendiri, mulai dari ngumpulin orang-orang yang suka sama security gitu ya. Maksudnya cyber security ya, bukan satpam. Gitu. Nah, abis itu baru kita banyakin ngobrol, kita banyakin chat, terus kemudian kita mungkin zaman dulu chat. Jadi kita sering ketemu tuh, bahkan kita ngekos bareng gitu. Kita share duit untuk ngekos bareng dan ya alhamdulillah gitu dari 8 orang ini semuanya 8-nya di cyber security gitu. Teman-teman saya, tim saya dari kuliah tuh mereka jadi cyber security semua sekarang gitu dan terpisah di banyak perusahaan kayak gitu. Jadi ya salah satunya juga seperti itu sih kalau misalnya nanyanya pas kuliah gitu. Nah, ini balik ke Pak Andri. Lebih senang mempelajari menjadi hacker sehingga menjadi lemah di sisi defensif cyber security-nya. Enggak juga sih Mas sebenarnya. Karena
untuk bisa bertahan tandanya dia bisa tahu menyerang. Untuk bisa menyerang tandanya dia tahu bertahan. Nah sekarang cuman di Indonesia gimana caranya orang-orang ini seluruh pihak stakeholder bisa kerjasama untuk bertahan. Jadi nggak lebih banyak yang menyerang daripada yang bertahan. Cuman saat ini yang memang terlihat adalah banyaknya penyerangan, bukan banyak yang bertahan. Mungkin itu tanggapan saya. Bagaimana jawaban dari Mas Andri dan Mas Murray? Untuk Mas Fer. Ya udah Mbak. Gimana? Sepertinya audio saya tadi terputus. Iya. Digunting. Lanjut mungkin ya ke yang raise hand lagi. Bisa dilanjutkan ke Mas Nazir mungkin. Silakan Mas Nazir. Pertanyaannya. Iya Mbak, makasih. Saya juga udah nanya di kolom chat juga. Saya basicnya network ini cyber security. Dengan usia saya yang sekitar 35 ini, perusahaan-perusahaan kira-kira masih nerima nggak ya? Kita bukan bicara sebagai freelancer atau lainnya. Itu bagaimana, Pak? Mungkin Pak Andri kali ya, Pak. Pak Andri mau jawab? Yang gondatoan, kita tidak memandang yang tindikan. Yang kita pandang adalah apakah mereka mencintai di arah sana. Gitu. Ya memang masnya mau melamar dan saat kita membuka lamaran, gitu kan, biasanya saya dia kita pasti akan tanyakan pernah carding atau tidak, dan kita juga pasti dia backtracknya ataupun kita profiling orangnya gitu kan. Kalau memang seluruh kriteria yang sudah dipenuhi itu terpenuhi, ya pasti akan diterima, Mas. Jadi kalau khususnya untuk IT-Sec Asia ya memang tidak ada diskriminasi dari sisi usia. Yang saya lihat sih kalau untuk general di luar dari IT-Sec Asia, seandainya network engineer atau network security masnya mau mendaftar atau di tempat lain, pasti yang utama adalah setiap karyawan yang akan join pasti akan dilihat apa yang bisa diberikan untuk sebuah perusahaan dan apa yang bisa dikontribusikan dari karyawan tersebut untuk divisinya maupun untuk perusahaannya. Itu aja sih, Mas. Setuju sih Pak Andri. Info aja nih Mas yang nanya tadi. Saya sekarang ada tim under saya itu satu orang itu umurnya udah mungkin 37 tahun ya gitu. Gitu. Sementara saya baru lahir kemarin gitu kan. Jadi ya sebenarnya nggak ada ini sih. Nggak ada problem ya Pak Andri ya sejauh ini gitu. Karena memang as long dia benar-benar suka banget sama cyber security, so far sih pasti akan perform lah jatuhnya gitu. Iya, pasti. Jadi sebenarnya kalau saya selalu bilang gini, Mas.
Jangan pernah takut kita itu saat ini usia berapa, posisinya apa, yang menjadi kita mau jadi karyawan ataupun kita mau jadi pekerja ataupun mau jadi pengusaha atau siapapun yang kita mau jadi, itu tergantung pilihan kita mau jadi luar biasa atau biasa. Jadi jangan pernah minder ataupun jangan pernah berpikir usia dan yang lainnya itu menjadi sebuah barrier. Mas Murray pun juga gondrong, dia punya skill yang sangat hebat menjadi prinsipal kita tatoan juga. Dan saya tidak melihat bahwa orang harus lulusan kuliah mana, jebolan mana, terus habis kayak gitu kuliahnya di mana, dari luar negeri, dari dalam negeri, dari swasta, hanya SMA gitu. Kalau mereka memang mempunyai skill, maka monggo gitu. Dibandingkan mereka rapi, mereka tidak mereka perlente ataupun mereka ngocehnya banyak, tapi mereka biasanya tong kosong nyaring bunyinya, ya buat apa gitu. Biasa sih saya udah melihat perubahan zaman itu udah mulai banyak. Kita aja sekarang datang ke sebuah perusahaan yang dulunya manggilnya Pak, Bu gitu kan. Saat ini kita melihat fenomena di sebuah perusahaan manggilnya Bapak. Presentasi bahwa karirnya untuk seorang hacker profesional, ya di situ bisa flexibility hour, flexibility environment gitu kan. Resultnya terlihat, terus habis itu ada chance yang banyak dia untuk bisa belajar di seluruh sektor gitu kan. Itu memang sebuah kenyataan dan bukan teori yang dibuat dari riset, tapi sebuah teori yang dibuat dari hasil nyata hidup yang terjadi saat ini. Mungkin itu, Mas. Semangat, Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa ya. Jadi memang tidak mengenal background, asalkan dia memang apa yang bisa dia berikan kepada perusahaan nanti. Seperti itu ya. Terus cara berpikirnya, apakah dia mau berkembang nanti ke depannya. Luar biasa ya untuk menjadi seorang hacker ternyata. Memang, wah, tidak melihat background gitu ya. Betul ya, Pak Andri dan Mas Murai. Betul. Betul. Ini ada pertanyaan dari Mas Salman. Bagaimana pendapat Mas Murai atau Mas Andri tentang spyware Pegasus atau Pegasus? Terus katakanlah ada klien yang terkena spyware itu. Apa yang bakal dilakuin untuk memperbaiki hal itu? Baik, Pak Andri mau jawab atau saya? Jawab aja deh. Oke, so Pegasus malware nih, ini menarik sih. Sebenarnya Pegasus malware tuh nggak ditujukan buat klien kebanyakan kita sih, karena ya overall memang ditujukannya ke ya orang-orang penting, terus kemudian jurnalis gitu ya, dan nggak ada hubungannya sama mungkin kebanyakan klien yang kita pegang gitu, dan juga kebanyakan orang-orang yang kita tahu lah gitu dalam artian. Tapi kalau misalnya udah kena kayak Pegasus malware gitu ya tergantung sih gitu. Yang lebih aman sih sebenarnya sudah gitu, mungkin ganti handphone gitu. Bisa pakai Nokia gitu yang apa dari Zeus tuh yang 3310 itu yang anti petir itu. Nah, bisa kayak gitu. Terus ya pada konsep apa ya, komunikasi yang secure itu emang harus dibangun gitu. Jadi Pegasus sendiri nggak terlalu penting juga kalau misalnya kita sudah secure gitu. Kayak gitu ya, mungkin mulai dari Jabber gitu atau yang lain untuk komunikasinya gitu. Kayak gitu, kalau misalnya udah kena ya silakan di-uninstall ulang aja gitu, atau ganti handphone sih saran saya gitu. Karena memang itu ya udah kena intelijen udah susah gitu. Mungkin tambahan buat teman-teman di sini, kalau seandainya kita bicara masalah sebenarnya device ini kita itu melekat terus tiap hari dari sisi laptop maupun handphone. Sebenarnya nggak hanya dari sisi Pegasus, dari sisi beberapa aplikasi yang teman-teman install pun juga nggak ada yang bisa menjamin bahwa aplikasi tersebut sebenarnya mengintai ataupun melihat teman-teman aktivitasnya sedang apa. Nah di situ makanya saya selalu bilang
coba kita sayangin device kita masing-masing gitu kan. Apakah aplikasi yang saat ini ada ini memang sudah sewajarnya ada di device kita. Terus habis kayak gitu yang berikutnya adalah dari sisi email, khususnya saya selalu bilang sama teman-teman, mungkin teman-teman suka banyak yang satu email dijadiin seluruh aktivitas di dunia digital gitu. Lalu lainnya perlu kita coba berprinsip kayak email kita kan pakai mobile banking, coba pakai satu untuk ataupun social terus misalkan kita buat untuk game, terus misalkan kita untuk aktivitas sharing apapun, belanja online kita gunakan satu email untuk belanja online. Terus habis kayak gitu kita ingin menggunakan apa, memang konsep keamanan itu pasti tidak akan nyaman, itu yang paling penting. Jadi di mana-mana namanya aman nggak akan nyaman. Kalau rumah mau aman, tandanya semua pintu kita gembokin, tandanya kita nggak akan nyaman untuk masuk ke dalam rumah. Nah, sama kayak misalkan Pegasus, kalau seandainya kita udah masuk ke satu spyware yang memang intelijen itu udah mentargetkan ke satu sisi adalah sisi kita, ya sebenarnya balik lagi gitu kan. Mau kita tahu atau tidak tahunya, kita bisa melihat dari aktivitas. Kalau seandainya kita memang bisa melihat HP kita ada aktivitas aneh atau enggak. Kalau seandainya kita tahu aplikasi yang masuk di dalam kita ataupun yang memang terinstal di HP kita itu, kita tahu apapun seluruh aktivitasnya, kita bisa memonitor dengan cara apa? Kita tahu benar apa yang ada dan apa yang terjadi di HP kita, itu bisa kita lakukan. Saat ini tumpuk di sini, bertumpuk web sehari memakai ya, seandainya kita mendeteksi sebenarnya. Jadi ya coba kita mulai kalau untuk spyware seperti ini, memang biasanya targetnya adalah top level politisi dan yang lainnya sih. Kalau di beberapa klien kita jarang terjadi seperti itu. Ya. Nah, Mbak, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Mbak, dari pengalaman pribadi, apakah pernah jadi black hat? Pertanyaan saya opsional. Sebenarnya nggak ini ya. Saya mau jawab ini, Mbak ya. Langsung aja. So, masalah black hat, white hat itu, white hat itu sebenarnya apa ya? Itu tergantung dari itu dua sisi dari koin sih gitu ya. Yang kita lakuin di ITsec sendiri cukup black hat gitu ya. Jadi kalau saya akan bilang dari sisi black hat, mungkin ya tahun ini mungkin saya possibly nge-hack itu udah ratusan miliar gitu dari klien-klien atau dari company yang kita urus gitu ya. Ratusan miliar itu udah pasti gitu, karena ya merubah deposito, merubah saldo gitu, terus kemudian kita transaksi pakai akun orang gitu. Nah, itu dari sisi black hat gitu ya. Tapi kalau dari sisi white hat ya alhamdulillah kita bantuin dia gitu, dalam artian kita sudah solving problem yang sebenarnya black hat lakuin gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan lebih ke arah ya profesional hacker tuh seperti itu gitu Mas gitu. Nggak ini banget gitu, nggak mesti melakukan black hat gitu. Kayak gitu. Silakan Mari. Ya. Kayak gitu sih. Jadi apa namanya? Mbak, beli Mbak. Mbaknya mandi kan dia. Mbak. Apa kita yang murah yang mau Oke, so saya sudah terapi bertahun-tahun untuk nggak di banyak hal gitu. Jadi IG saya nggak ada, Facebook juga nggak ada. Tahu Pak Andri nih. Tapi udah nggak aktif. Nah, Gini aja, apalagi nih. Oh, ini ada yang sharing sini.
kalau kuliah manajemen bisnis dan belajar cybersec sampingnya itu bisa tidak ya Mas? Bisa banget. Bisa aja, Mas. Gitu. Itu bisa banget. Itu manajemen bisnis dan belajar cybersec itu something yang menurut saya lumayan oke punya sih. Jadi kita tahu flow bagaimana manajemen bisnis terjadi. Sekarang kan digitalisasi, orang tahu manajemen bisnis, tapi ya konsep doang, bikinin dong aplikasinya gitu. Nah aplikasi itu di pentest, kita udah tahu duluan, kita pasti tahu deh itu flow-nya di mana kayak gitu. Ya mungkin bertingkat. Terus kemudian maker ini bisa dibuat transaksinya sama orang lain kayak gitu. Jadi ya so far justru saya belajar manajemen bisnis gitu. Kalau masih udah tahu duluan, tinggal belajar cyber security-nya sih kayak gitu. Nah, terus lanjut ke Kak mau nanya, jadi hacker itu ya jadi apa? Apakah pentester dan bug hunter itu sama? Lalu bisakah bug hunter itu di salah satu karyawan atau tim saya lah ya itu benar-benar dia udah jadi pekerjaan utama bug hunting itu. So kalau saya bisa kasih bocoran mungkin per minggu sekitar 1.500 sampai 3.000 dolar gitu. Dan itu ya sudah dia udah nggak interest lagi sama jadi karyawan gitu. Terus apalagi nih? Kalau cuma lulusan SMK bisa nggak masuk IT Sec jadi pentester? Waduh, sama dong. Saya teknik mesin perkakas nih. Bisanya ngebubut dulu, ngelas. Terus apa lagi ya? Bikin pagar loh malah dulu gitu. Bagaimana keamanan Imani? Imani aman. Imani aman. Udah just it. Imani aman gitu. Walaupun ya kita pernah pentest dari taman gitu. Siap, terima kasih Mas. Oke, terima kasih juga. Izin bertanya, serangan yang paling sering terjadi pada sebuah website apa ya gitu. Nah, itu bisa lihat di OSP. OSP itu lengkap banget. Itu top 10 lah ya. Ada injection, XSS, ya terus kemudian ada broken access control gitu. Nah, itu bisa dilihat. 10 top 10 dari OSP itu pasti terjadi kalau kita punya aplikasi. Ops testing guide. Ya, Ops testing guide. Tahap-tahap belajar pentest, Mas. Ya dimulai dengan baca doa, ya gitu terus. Ya, pokoknya banyak sih Mas tahu belajar pentest. Yang pasti tadi sih kepo dulu. Ilmu cloud computing penting nggak sih di cyber security? Penting banget cloud computing karena biar kita tahu gimana cara kita nyembunyiin atau bikin sesuatu yang bagus gitu. Bedanya pentester, red team, blue team itu apa ya? Ya, pentester, red team, blue team, pentester mungkin lebih ke arah aplikasi, red team ya itu apa ya, Pak? Lebih ke ya targeted ya. Targeted gitu. Blue team ya itu defense-nya gitu. Dan red team, blue team itu saling berkolaborasi sama sih. Jadi akhirnya purple. Terus kemudian ya pentester sendiri itu biasanya dari red team dan blue team kadang-kadang ada yang punya skill untuk pentest gitu. Baca-baca di web ada yang namanya Tiger Team, tapi tetap nggak paham. Tim macan gitu ya. Coba deh nanya itu tim macan pentest apa mama cantik tuh? Oke. Harus kuasai terlebih dahulu. Apakah jaringan atau coding? Coding untuk jaringan gitu ya. Bukan jaringan untuk coding gitu ya. Beda. Coding untuk jaringan. Bagaimana caranya tembus sistem 404K? Wah, ada sistem 404, ada back not phone itu. Itu di-scan aja websitenya dari Dirbuster, Dirsearch, ya dicari aja semuanya gitu. Jadi bisa cari dorking juga di Google. Baru belajar coding di ProGate. Wah, saya nggak tahu ProGate tuh. Apa tuh ProGate? Apa ya? Saya tahu Promax sih. Promax taunya. Karena ini audionya terputus, audio saya terganggu. Yap. Ini sudah lanjut pertanyaan selanjutnya ya? Iya nih, bentar ada tetangga saya kesurupan. Assalamualaikum. Oke. Udah selesai Mbak. Ya. Udah dijawabin tadi sama kita. Oh sudah dijawab ya. Sorry. Silahkan Mas Murai untuk dilanjutkan lagi mungkin. Ya so far itu sih. Mungkin kalau ada yang mau nanya silakan gitu. Jalur. Ada yang juga yang nanya nih Mbak, Mas bisa minta chatnya apa gimana gitu ya? Ya mungkin cari sendiri aja gitu ya. Jadi saya nggak ini sih nggak punya ini macam-macam gitu Telegram atau WhatsApp nggak ada sih gitu. Jadi hanya untuk kerjaan aja.
Tutup aja sih kayaknya udah cukup nih waktunya. Kasihan pemateri. Nggak apa-apa. Bisa dikasih tahu sampai subuh loh, sampai sahur. Ilmu desain grafis kepake nggak ya Kak di cyber security? Pakai Kepake apa? buat bikin screensaver. Nggak ya, mohon maaf tuh kayaknya enggak sih desain grafis ya, gitu. Iya. Oke. Udah nih. Kira-kira Mas Andri sama Mas Murai masih sanggup untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman nih? Sanggup baru makan, Mbak. Sanggup, Mbak. Sanggup baru makan. Untuk belajar logika tanpa coding gimana ya, Kak? Gitu. Belajar logika tanpa coding, belajar logika tanpa coding. Jadi nggak mau coding belajar logika. Oh gitu. Nggak mau coding belajar logika. Ya udah, saran saya jangan pakai perasaan, Mas, pakai logikanya ya, gitu. Itu sebenarnya logika dan perasaan itu udah ready di diri masing-masing, tinggal dipakai aja gitu. Pakai dong logika lo. Kayaknya gitu. Untuk coding dan logika itu tidak bisa dipisahkan ya, dua hal tersebut. Betul. Jadi mau nggak mau ya kalau harus belajar coding tuh ya juga harus membutuhkan logika tadi ya. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Benar banget itu Mbak. Gitu. Cuma atau ini sih Mas, bisa pakai flowchart sih. Itu logika banget flowchart. Itu flowchart benar-benar ampuh sih buat betul. Untuk dasar-dasar mungkin bisa mempelajari flowchart ya. Iya, flowchart itu penting banget buat flowchart mempertajam. Itu memang paling dasar untuk bisa selanjutnya mencintai coding ya. Mencintai logika. Betul. Itu bab pertama di buku Mencintai Logika. Flowchart. Iya, itu bab pertama Mukodimah. Semisal jadi yang dimaksud logika dalam pemrograman itu apa ya? Pemrograman sendiri itu logika, Mas, gitu. Jadi kalau pemrograman perasaan nggak ada, itu pasti adanya logika, pemrograman logika. How to works-nya itu seperti apa? Bagaimana cara cepatnya untuk sampai ke tujuan gitu ya. Jadi logika aja gitu. Misalnya kita mau ke Jawa Tengah gitu, ya cepatnya pakai apa gitu kan? Benar yang bilang pakai kereta ini semua segala macam, ya logikanya pesawat lah gitu kan. Gitu. Jadi logika harus itu. Jadi pemrograman yang baik semua segala macam, kalau logikanya bagus dan dipakai, itu pasti codingnya bagus banget gitu. Terus misal jadi red team sekaligus blue team, itu jadi ya betul, itu betul banget. Kita juga lagi ekspor di bagian purple team nih, di mana kita jadi red team, terus kemudian kita kasih apa ya informasi terkait blue team, informasi terkait defense itu ke blue team. Akhirnya kita jadi purple karena kita tahu benar-benar defense dan attack gitu. Terus Pak Murai bilang kalau 2020 jadi sebelum itu yang pas SMP bisa hacking nggak pakai coding nggak Pak? Ya, overall sebenarnya gini, belajar coding beda sih sama hacking ya, dalam artian most likely coding yang saya pelajarin itu untuk machine learning dan AI gitu ya. Tapi untuk bikin tools, hackingnya, semua segala macam, kalau saya bilang itu berbeda jauh. Dalam artian bikin tools, terus kemudian clone dari GitHub, terus kemudian kita pelajari dari orang, kita improve semua segala macam, itu another thing gitu. Itu mungkin menurut saya adalah scripting sih. Tapi kalau benar-benar coding adalah dari scratch, dari aplikasi yang belum ada. Nah, itu saya coding terkait machine learning. Jadi benar-benar baru belajar intens banget itu di tahun 2020 gitu. Nah, jadi pas SMP bisa hacking nggak pakai coding nggak, Pak? SMP itu saya belajar PHP waktu itu. Waktu itu SMS gratis kalau nggak salah saya coba bikin untuk ngebom gitu. Kolom komentar adalah jalan ninjaku. Siap Hokage nih. Sehari biasa belajar berapa jam, Mas? Mungkin bisa sharing. Hehehe. Belajar berapa jam? Saya belajar komputer nggak berapa jam ya. Belajar berapa jam tuh gimana, Mbak? Belajar nggak ada jamnya sih kalau gitu. Dasar C++ bisa, jangan belajar C++, harus belajar Python gitu. C++ tuh ngaco banget. Rekom tongkrongan online untuk belajar awal cyber security. Rekomendasinya tongkrongan online tuh dari teman deket sih pastinya gitu. Kalau blue team itu biasanya kerjanya emang bener 24/7. Ya bener sih, cuman dibagi-bagi lah. 24/7 kasihan amat, nggak punya keluarga ntar dia. Gitu. Tadi dibagi-bagi, ada shift-nya gitu. Jadi ya 12 jam paling minimal gitu ya. Ada juga yang 3 shift, 6 jam persis kayak karyawan di PT gitu. Kak, yang mana lebih bagus? C++ no, Python.
Apakah bahasa Python sangat cocok buat pemula? Sangat cocok. Oh, jadi sebelum itu belajarnya apa aja, Pak? Network, hardware, atau software? Oke, dari sebelumnya saya almost belajar anything sih, tapi yang berbau cyber security gitu. Almost anything gitu. Bang, mana yang harus dipelajari dulu? Algoritma apa coding? Algoritma dulu gitu, kalau emang benar-benar ini. Tapi sambil coding gitu, jadi barengan. Mas, kalau C ke Python kira-kira cocok nggak? Pakai Python kalau misalnya mau C ke Python. Jadi codingnya langsung benar-benar di C, tapi bahasanya bahasa Python. Jadi namanya Python gitu. Bukan Python ya. Oke, Mbak, kayaknya udah nih. Silakan Mbaknya. Mbaknya, ya. Ya, Mbaknya. Oke, kayaknya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua udah terjawab nih ya, dari baik itu dari Mas Andri ataupun dari Mas Murai. Nah, nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Buat teman-teman semua yang belum kebagian terjawab pertanyaannya oleh Mas Andri ataupun Mas Murai, nanti bisa nih, boleh nggak sih kita connect-connect di LinkedIn gitu, Mas Andri atau Mas Murai? Siapa tahu mereka ingin connect dengan Mas Andri dan Mas Murai di LinkedIn, nanti bisa sudah dicantumkan ya LinkedIn-nya dari Mas Andri sendiri dan Mas Murai. Nih, sebentar, ini LinkedIn saya nih. Bentar ya. Saya kasih di chat berarti ya, Mbaknya. Oke, ini kayaknya saya sebelumnya minta maaf banget karena di sini koneksi saya tidak stabil, kemudian tadi ada kesalahan dalam audionya, terjadi gangguan. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara ada beberapa hal yang mengganggu teman-teman. Untuk teman-teman yang belum mengisi form absensi, harap diisi. Oke. Terima kasih untuk webinar malam ini, luar biasa sekali pematerinya langsung dari Presiden Direktur ITsec. Terima kasih Pak Andri telah menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak sekali nih informasi-informasi kepada teman-teman yang ternyata nggak kerasa ya, udah 2 jam lebih kita bersama, dan kayaknya teman-teman nih masih pada antusias, pada masih banyak yang nanya. Kayaknya memang semoga di lain kesempatan atau di lain waktu kita bisa mengadakan lagi nih sesi sharing seperti ini dengan tim ITsec tentunya ya. Baik itu Mas Andri, terima kasih juga Mas Ray untuk berpartisipasi dalam memberikan pemaparan materi yang luar biasa sekali mungkin ya. Belum tentu kita mendapatkan materi secara gratis nih di luar sana yang isinya tuh materi daging banget ya. Kayaknya dari pemula teman-teman semua bisa ikut. Tadi sudah dikatakan bahwa memang untuk menjadi seorang profesional hacker sendiri tidak melihat background-nya seperti apa, bagaimana dia memiliki keinginan yang cukup tinggi untuk menjadi seorang hacker, maka dia akan bisa menjadi profesional hacker seperti mungkin Pak Andri nanti ataupun Mas Murai gitu. Terima kasih untuk Mas Murai, terima kasih untuk Pak Andri dan segenap tim ITsec yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian. Saya mewakili Sekolah Digital Chelsea. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama berlangsungnya acara banyak sekali kekurangan, apabila terjadi kesalahan dalam koneksi atau memang audio yang tiba-tiba terputus, saya minta maaf. Nanti materinya akan saya share. Boleh ya Pak Andrian, nanti materinya di-share sama Mas Murai untuk teman-teman sekalian. Mungkin sekian penutupan dari saya, dari Pak Andri mungkin, dan Mas Ray di sesi terakhir ini penutupan, ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman nih, motivasi apa sih, kata-kata penyemangat mungkin ya, buat teman-teman yang tadi antusiasnya luar biasa ingin menjadi profesional hacker, boleh dong untuk Pak Andri memberikan motivasi dan Mas Murai juga tentunya. Silakan Pak Andri. Terus semangat, terus berkarya,
jangan minder dan jangan takut untuk berjuang pokoknya. Selama niat kita baik, tujuan kita baik, insya Allah pasti ada jalannya. Semangat pokoknya ya. Niat, semangat, konsisten ya, dan tetap fokus. Dan tadi buat teman-teman, kalau misalnya udah nemu nih tadi error-error atau gitu, jangan putus asa dan jangan jangan menyerah ya intinya ya, harus fokus. Baik, itu pesan dari Pak Andri selaku Presiden Direktur ITSEC. Luar biasa. Terima kasih Pak Andri. Dan mungkin tadi Mas Murai ingin kasih sedikit kata-kata motivasi mungkin buat teman-teman agar tetap semangat. Boleh, dan nggak menyerah nih. Ya, mungkin saya kasih kata-kata motivasi dalam bahasa Thailand nggak apa-apa? Ngerti banget ya, teman-teman. Saya ngerti juga nih bahasa Thailand. Oke, ini ya jadi hacker atau profesional hacker itu bukan suatu yang suatu yang jadi mimpi gitu, enggak sih. Itu sekarang dengan teknologi yang udah lumayan maju gitu, dan Indonesia juga butuh banyak banget gitu ya cyber security gitu ya. Itu bener-bener ada karirnya pertama, terus kedua udah ada sekolahnya nih gitu kan, dan yang ketiga ada yang mau ngajarin yang pasti gitu kan. Kadang-kadang banyak yang nggak pede gitu, nggak ada yang mau ngajarin gua gitu, hidupnya mungkin jadi kan, jadi intinya udah ada yang care gitu. Terus kemudian juga udah ada yang udah banyak literaturnya di Google semua segala macam gitu. Dibandingin zaman saya dulu itu susah banget gitu untuk mempelajari sesuatu. Makanya jangan menyerah gitu, dan pasti nggak mungkin bisa instan gitu. Kalau teman-teman yang mungkin masih pada kuliah sama sekolah ini baru belajar, ya pelan-pelan aja gitu. Mungkin 2030 itu benar-benar jadi profesional, asal benar-benar karirnya itu atau life path-nya itu benar-benar dijaga sampai tahun benar-benar udah nanti jago, itu pasti membuahkan hasil sih gitu. Karena dulu saya juga Mbak nggak pernah kebayang gitu ya cyber security itu jadi sebesar ini dan setren ini gitu. Karena dulu pikiran saya ya mungkin jadi tukang fotokopi di kantor orang gitu kan. Maksudnya bener-bener orang IT apa sih gitu. Tukang fotokopi banget ya sebelum luas ya wawasannya. Mohon maaf Pak, kopinya udah habis belum gitu kan. Iya. Servis laptop gitu ya. Nah, dulu saya gitu kepikiran seperti itu sih. Cuman gara-gara udah keren ya servis laptop nih. Iya, gara-gara ya udah suka banget sama hacking semua segala macam, dan tiba-tiba kaget nih 2018, 2021 sampai 2021 ini tiba-tiba booming gitu ya. Benar-benar cyber security itu jadi top hire di Indonesia dengan gaji yang fantastis banget gitu. Betul. Ya, jadi makanya kalau saya rasa sih nggak perlu kaget lagi, bahkan harus dijemput tuh bolanya ke depannya gitu, karena pasti nggak akan berubah sih ke depannya gitu. Silakan. Malah justru akan semakin berkembang terus ya kayaknya di dunia cyber security ini. Jadi emang betul nggak ada untuk teman-teman tuh nggak akan nyesel deh ya kalau misalnya udah terjun ke dunia cyber security. Apalagi sekarang kayaknya banyak nih forum-forum kayak bukan hacker ya, forum-forum buat teman-teman pengen belajar cyber security mungkin sudah banyak juga ya Mas Murai ya. Dan yang lebih penting sih sebenarnya selama ada aplikasi dan selama ada database di dunia ini gitu, itu berarti bisa dihack gitu. Jadi mungkin pemikirannya udahlah hacking itu nggak penting juga, kita juga nggak dihack semua segala macam. Tapi ya selama database berkembang, aplikasi berkembang, semua segala macam, tiap detik tiap menit itu ada yang lagi belajar hacking di situ gitu. Jadi jangan sampai putus asa gitu sih, maksudnya kayak gitu. Oke, banyak sekali ya celahnya ya. Betul. Terutama aplikasi sekarang tuh banyak banget ya aplikasi yang baru-baru. Oke, terima kasih. Kurang lebih pesan dari Mas Andri dan Mas Murai ini berkesinambungan ya. Artinya harus tetap fokus terhadap tujuan kita tentunya. Khususnya buat teman-teman semua yang ingin menjadi hacker profesional, harus pertama niat, kemudian harus konsisten, dan jangan menyerah untuk terus mencari untuk mencari ilmu-ilmu baru agar tidak stuck di situ-situ aja, dan nanti bisa nih dengan cara ikutan salah satunya untuk memperluas dan menambah insight kita dengan cara mengikuti webinar ini salah satunya. Oke, terima kasih buat Mas Andri, terima kasih banyak. Untuk Mas Murai juga terima kasih. Buat teman-teman sekalian saya berterima kasih, dan
Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan acara yang lebih menarik lagi dari ini. Dan tentunya teman-teman selain dapat ilmu di sini, dapat teman baru, kemudian insight baru, dan nanti untuk record videonya serta untuk materinya akan saya kirimkan via email setelah teman-teman mengisi form absensi yang telah saya kirimkan tadi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya atas nama Chelsea pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih Pak Andri, terima kasih Terima kasih. Mas Terima kasih Ahid, Murai, terima kasih terima Ukti. kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ya. malam. Ada tuh makan di bawah. Iya.